Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak masih tetap sehat, semangat, ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu dalam program pembelajaran jarak jauh kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan FKKG Kecamatan Kejaksaan. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Wiratini dari SDN Sili Asu 2. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran kelima. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bim Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Anak-anak, sebelum belajar, apa sih yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kita harus menyiapkan buku-bukunya dulu. Kemudian yang kedua, anak-anak juga harus menyiapkan pensil, penghapus, dan sebagainya. Anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Caranya bagaimana? Kita harus menerapkan 5M ya. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, tidak berkumpul. Yang keempat, menjaga jarak. Yang kelima, tetap di rumah ya, stay at home. Nah, materi yang kita pelajari sekarang yaitu 1. Makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pola lantai tarian daerah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca teks tentang cinta budaya Indonesia, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Kedua, setelah mengamati pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menggambarkan pola lantai tariannya dengan benar. Coba anak-anak, kita ke materi yang pertama ya. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan video penayangan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Soekarno.
Sekarang, makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Di lingkungan rumah. Saling menghormati dan saling menghargai antar anggota keluarga. Bangga memakai buatan dalam negeri. Mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Rajin membantu orang tua. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. 1. Kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, bersatu menjaga kerukunan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Yang keempat, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kamu memaknainya? Bu Guru punya cerita ya. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, anak-anak, ini ada pertanyaan ya. Ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Yang kedua, anak-anak nanti juga mengerjakan pertanyaan apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Dalam mewujudkannya, kamu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah. Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Anak-anak, nah sekarang kalian pernah belajar tentang pola lantai tarian kan? Nah, dalam penyajiannya pola lantai dibagi 3.
yaitu yang pertama tari tunggal. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contohnya tari tunggal adalah tari topeng, kelana, dan jaipong. Nah, ini gambarnya ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu tari berpasangan. Merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contoh tari berpasangan adalah tari serampang 12 dan tari payung. Nah, ini contoh tari serampang 12 dan tari payung. Yang ketiga adalah tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Contoh tari berkelompok adalah tari piring dan tari lego-lego. Nah, ini adalah contoh tari piring dan tari lego-lego. Selanjutnya, anak-anak amati gambar berikut ini. Ini ada tari sedati dari Aceh, tari andun dari Bengkulu, dan tari tanda Riau, tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah. Nanti anak-anak gambarkan ya untuk pola lantainya. Untuk pola lantai tari sedati seperti apa, tari andun seperti apa, tari tanda juga seperti apa, tari tambun dan bungai juga seperti apa. Coba anak-anak bandingkan gambar pola lantaimu dengan milik teman kelompokmu. Praktikkan semua pola lantai tersebut dengan mereka ya. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mempraktikkan pola lantai tarian daerah? Nah, bagaimana kamu menyikapi perbedaan dengan temanmu? Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang makna proklamasi dan pola lantai tarian daerah. Untuk kesimpulannya, yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh karena kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pola lantai tarian daerah dalam penyajiannya ada 3 bentuk, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Anak-anak, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.